Swastiastu. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya. Jadi ke pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan ekonomi digital. Pengembangan ekonomi digital itu apa sih? Simak video berikut ini. Perkembangan ekonomi digital. Pertama, uang dan lembaga. Keuangan adalah dua konsep yang terkait dalam konteks ekonomi dan keuangan. Selanjutnya, asal mula terciptanya uang. Kehidupan kita tak pernah lepas dari alat pembayaran uang. Yang pertama, sejarah munculnya uang. Sejarah munculnya uang dalam kehidupan manusia telah melalui proses yang panjang. Yang pertama, sistem barter. Barter adalah sistem transaksi yang pertama kali digunakan pada manusia sebab pada zaman dahulu manusia tidak mengenal uang. Namun seiring berjalannya sistem barter justru menemui berbagai kendala. Itu yang pertama, sulit menemukan kadar atau standar nilai tukar. Contohnya, 12 buah jeruk seharusnya memiliki nilai yang sama dengan 1 kilo gandum. Yang kedua, alat tukar sulit dibawa-bawa. Contohnya, apabila barang yang hendak ditukar adalah buah-buahan, pasti akan cepat membusuk. Yang kedua, masa uang logam. Ada kelemahan dari masa sistem barter memunculkan ide baru untuk menciptakan uang logam. Yang ketiga, masa uang kertas. Kepercayaan masyarakat makin tumbuh terhadap adanya akta perjanjian yang diterbitkan lembaga keuangan. Justru menjadikannya sebagai alat yang masuk ke dalam transaksi. Yang keempat, masa uang digital. Uang digital tentu saja akan muncul seiring berkembangnya teknologi. Yang selanjutnya, sejarah uang di berbagai bangsa. Yang pertama, sejarah uang pada bangsa Mesir kuno. Yang kedua, sejarah uang pada bangsa Lydia. Yang ketiga, sejarah uang pada bangsa Yunani. Yang keempat, sejarah uang pada masa Romawi. Yang kelima, sejarah uang pada bangsa Persia. Yang keenam dan terakhir, sejarah uang pada pemerintahan Islam. Yang selanjutnya, perkembangan uang di Indonesia. Perkembangan sejarah uang di Indonesia mulai pada tahun 800. Yang pertama, tahun 800 sampai 1600 Masehi. Yang kedua, tahun 1600 sampai 1942 Masehi. Yang ketiga, tahun 1942 sampai 1944 Masehi. Yang ketiga, Rp1.000 dengan gambar Danau Toba. Rp5.000 dengan gambar alat musik sasando. Rp10.000 dengan gambar Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Rp20.000 dengan gambar cendrawasih merah. Yang kedelapan, pada Orde Reformasi. Pada Orde Reformasi, pecahan Rp100 dengan bergambar Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan teks proklamasi diproklamasikan. Yang kedua, jenis-jenis dan fungsi uang. Berdasarkan karakteristiknya, uang dapat diklasifikasi menjadi beberapa jenis yang mencakup aspek lembaga, bahan, dan nilai. Jenis-jenis uang. Uang dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu 1. Jenis uang berdasarkan bahan buatannya. Dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, uang kertas. Yang kedua, uang logam. Selanjutnya, jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkannya. Uang dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok, yaitu uang kartal. Yang kedua, uang girang. Selanjutnya, jenis barang berdasarkan nilainya. Yang pertama, bernilai penuh. Yang kedua, bernilai tidak penuh. Keempat, jenis uang berdasarkan kawasan penggunaannya. Berdasarkan kawasan penggunaannya, uang dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, uang lokal. Yang kedua, uang regional. Yang ketiga, uang internasional.
3. Peran lembaga keuangan bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 1967 tentang pokok-pokok perbankan, menyatakan bahwa lembaga keuangan merupakan sebuah benda yang melalui semua kegiatannya di bidang keuangan, baik menarik uang dari masyarakat atau menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Berikut ini merupakan beberapa peran lembaga keuangan secara umum. Pertama, pengaliran aset. Sebuah lembaga keuangan memiliki aset yang berbentuk pinjaman kepada pihak lain yang telah diatur jangka waktunya sesuai kebutuhan pinjaman. Dengan demikian, lembaga keuangan hanyalah mengambil atau memindahkan kewajiban peminjam menjadi satu aset dengan satu jangka waktu jauh tempo sesuai keinginan penabung. B. Yang kedua, likuidasi. Pada dasarnya, likuidasi ini berkaitan dengan kemampuan dalam memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkannya. Yang ketiga atau yang C ada alokasi pendapatan. Adanya alokasi pendapatan di mana masyarakat menyadari bahwa di masa yang akan datang akan berkurangnya pendapatannya karena pensiun ataupun karena tingkat produktivitasnya menurun. Yang keempat ada transaksi. Sebuah produk tabungan tersebut dibeli oleh rumah tangga dan unit usaha untuk mempermudah mereka melakukan penukaran barang dan jasa. Keempat ada jenis lembaga keuangan. Jenis lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu ada bank sentral. Perbedaan Bank Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, ada Bank Indonesia memiliki tugas dalam menjaga stabilitas moneter dengan instrumen suku bunga melalui operasi pasar terbuka. Kedua, ada Bank Indonesia berperan untuk menciptakan sebuah kinerja lembaga keuangan. Ketiga, ada Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Keempat, Bank Indonesia dapat mengakses berbagai macam informasi yang dinilai. Selanjutnya ada bank jenis umum. Secara garis besar, bank umum ini dapat dijabarkan mengenai perannya yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan produk-produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan. Kedua, ada penyaluran dana kepada masyarakat. Ketiga, pelayanan jasa dan lalu lintas pembayaran. Selanjutnya ada jenis bank pengkreditan rakyat. Peran dari bank pengkreditan rakyat yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, bank pengkreditan rakyat BPR diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan secara nasional. Selain itu, dapat berperan secara aktif dalam peningkatan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Kedua, ada bank pengkreditan rakyat dalam pelayanan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada jenis bank konvensional. Bank yang beroperasi menggunakan sistem pengaturan keuangan dengan menggunakan sistem bunga. Memiliki karakteristik khusus dalam menjalankan aktivitas perbankan. Selanjutnya ada sistem bank syariah. Pada sistem ini, bank menghindari penggunaan bunga konvensional dan mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kebersamaan. Selanjutnya ada bank swasta nasional. Bank swasta rasional merupakan nomor sekurah atau sebagainya. Bank swasta, bank ini beroperasi dengan tujuan mencapai kebutuhan dan penghasilan nilai tambahan bagi para pemegang saham. Selanjutnya ada bank asing.
Bank asing berasal dari negara lain yang melakukan ekspedisi ke Indonesia dengan membuka cabang atau unit usaha di dalam negeri. Selanjutnya ada 4 prinsip usaha bank. Yang pertama ada prinsip kehati-hatian, yang kedua ada prinsip kepercayaan, yang ketiga ada prinsip kerahasiaan, yang keempat ada prinsip mengenal nasabah oleh bank. Yang kelima ada prinsip usaha bank. Prinsip usaha kegiatan bank dibagi menjadi prinsip kehati-hatian, prinsip kepercayaan, prinsip kerahasiaan, dan prinsip mengenal nasabah dengan bank. Selanjutnya ada produk-produk bank. Produk-produk bank dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu simpanan deposito, simpanan tabungan, simpanan giro, kredit proksi, kredit konsumsi, kredit produksi, kredit perdagangan, kredit modal kerja, kredit investasi. Selanjutnya ada lembaga menjamin simpanan. Adapun tugas dan wewenang dari lembaga penjamin simpanan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tugas lembaga pinjaman simpanan LPS. Yang pertama, merumuskan dan memerankan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Yang kedua, melaksanakan pinjaman simpanan. Yang ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program pinjaman polis. Yang keempat, melaksanakan program pinjaman polis. Yang kelima, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya. Berikutnya ada fungsi lembaga penjamin simpanan LPS. Menjamin simpanan nasabah penyimpan, menjamin polis asuransi, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, melakukan penyimpanan permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya ada wewenang lembaga penjamin simpanan LPS, menetapkan dan memungut premi penjaminan dan iuran berkala, menjamin polis, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta iuran awal, pada saat perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah pertama kali menjadi peserta. Selanjutnya ada lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB merupakan entitas keuangan yang beroperasi di luar sektor perbankan konvensional. Selain itu, bank ini dibagi menjadi beberapa fungsi. Fungsi lembaga keuangan bukan bank dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan layanan keuangan. Yang kedua, mendefinisikan sumber pembiayaan. Yang ketiga, mendukung pembangunan ekonomi. Yang keempat, menyediakan proteksi finansial. Yang kelima, memfasilitasi inklusi keuangan dan lain sebagainya. Yang kedua, ada jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. Yang pertama ada pegadaian. Yang kedua ada pasar modal. Pasar modal dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu saham dan obligasi. Yang ketiga ada perbedaan saham dan obligasi. Obligasi dan saham memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya, obligasi adalah surat yang biasa dibeli dan pembeli akan mendapat keuntungan berupa bunga. Selain itu ada fungsi saham dan obligasi. Fungsi saham dan obligasi adalah surat saham adalah bukti sah kepemimpinan perusahaan. Beda dengan obligasi, pasalnya obligasi hanya sebagai bukti piutang saja. Selanjutnya ada masa berlaku saham dan obligasi. Obligasi memiliki tanggal jatuh tempo setelah penerbitan pembayaran utang dan
kupon bunganya kepada investor. Keuangan yang didapat berhenti sampai di sana sementara. Masa berlaku saham tidak ada batasnya. Selanjutnya ada harga transaksi jual beli saham dan obligasi. Yang keempat ada besar keuntungan saham dan obligasi. Selanjutnya pajak saham dan obligasi. Selain itu pada pelaku dalam pasar modal, yang pertama adalah pengawas pada modal, penyelenggaraan pasar modal. Yang ketiga ada perusahaan emiten. Selanjutnya ada investor atau pemilik modal. Selanjutnya ada penjamin emisi. Selanjutnya ada manajemen investasi dan lain sebagainya. Pada materi yang kedua yaitu adalah interaksi masyarakat abad ke-21. Masyarakat digital society adalah realitas hidup abad ke-21 di mana manusia dalam berbagai sektor kehidupannya senantiasa terpaku dalam ICT, Information and Communication Technologies, dan teknologi digital. Yang pertama masyarakat jaringan atau network sosial. Nah, itu tadi materi dari kita. Terima kasih telah menonton. Dadah.